Sebelumnya di Lost. Sepertinya radar posisi helikopter. Jack langsung menyimpulkan, menurutku guys, mereka ingin kita untuk mengikuti mereka, kata si Jack. Di saat yang sama, John baru saja keluar dari pondok Jacob. Segera menghampiri Hurley dan Ben, memberitahukan bahwa langkah yang harus mereka lakukan sesuai perintah dari Jacob adalah mereka harus memindahkan pulau ini. Memindahkan pulau? Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 4 episode 12. Melanjutkan episode sebelumnya, terjadi perdebatan antara Jack dengan para penduduk perkemahan. Kalau Jack mah kan langsung optimis mereka harus mengikuti kemana helikopter pergi dengan mengikuti GPS di telepon satelit. Tetapi yang lainnya merasa skeptis. Ada banyak kecurigaan. Kenapa orang-orang helikopter harus menjatuhkan telepon satelit di camp dan kenapa helikopternya tidak mendarat di dekat camp saja? Tidak ada yang tahu hal itu. Namun karena kini mereka punya telepon satelit, Jack meminta Danny untuk mencoba melakukan panggilan ke helikopter. Danny setuju dan mencoba melakukan panggilan. Panggilannya tersambung dan di sana terdengar percakapan antara Frank dengan Cammy. Frank yang mau mendaratkan helikopter agak lebih jauh, sedangkan Cammy menyuruh Frank untuk mendarat saat itu juga. "Setelah kita mendarat, kita akan langsung menuju ke Orchid," teriaknya Cammy. Segera setelah itu panggilan pun terputus. Jack dan kawan-kawan merasa khawatir dikarenakan mereka tidak mendengar suaranya Desmond dan Said. Jack langsung saja berkata akan pergi untuk mengikuti si helikopter. Ia juga mengajak Kate untuk ikut bersamanya. Di situ Juliet protes karena kan Jack baru saja menjalani operasi. Gimana kalau jahitannya Jack terbuka dan Jack mengalami pendarahan? Tapi Jack tetap keras kepala akan pergi. Karena Jack sudah berjanji pada orang-orang akan membawa mereka semua pergi dari pulau ini. Dan tak ada yang boleh menghentikan dirinya untuk menyusul helikopter itu. Juliet pun menyerah. Ia pergi meninggalkan Jack dengan perasaan kesal. Ia begitu karena khawatir. Di saat yang sama, Danny berbicara berdua dengan Charlotte. Danny mengungkapkan kekhawatirannya mendengar rombongan Cammy akan pergi ke Orchid. Menurut Danny, mereka harus sesegera mungkin keluar dari pulau ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya terlihat Jack dan Kate melakukan perjalanan mengikuti radar helikopter. Mereka beristirahat sejenak karena sudah terlalu lama berjalan. Di saat itu, Kate melihat perutnya Jack berdarah. Tapi Jack bilang itu hal yang normal dan bukan apa-apa. Kate tahu Jack berbohong. Lalu tiba-tiba mereka berdua bersiap siaga saat mendengar ada orang yang datang. Rupanya itu adalah Miles dan James serta bayi Aaron. Di situ James pun menceritakan semua yang terjadi. Tentang orang-orang yang ikut dengan John Luck ke perumahan di Adder semuanya mati terbunuh kecuali John, Hurley, Ben, Claire, Miles, dan James. James menceritakan kemana perginya John, Hurley, dan Ben. Juga menceritakan bagaimana menghilangnya Claire secara tiba-tiba. Mereka sudah mencari Claire seharian tapi tak kunjung ketemu. Siapakah yang membunuh orang-orang di perumahan di Adders? Itu pertanyaan yang diajukan oleh Jack dan Kate. Ya, siapa lagi kalau bukan kelompok dari kapal, ungkap James. Dan setelah mengetahui Jack dan Kate mau pergi kemana, James langsung melarang. Karena berusaha mengikuti helikopter itu adalah ide yang sangat buruk. Jack dan Kate bisa terbunuh oleh Cammy dan kelompoknya. Namun meski begitu itu tidak menghentikan Jack. Jika benar apa yang dikatakan James, maka saat ini Said dan Desmond dalam bahaya. "Aku yang menyuruh mereka pergi ke kapal. Jadi ini adalah tanggung jawabku. Aku akan mengejar helikopter itu," ujarnya Jack sambil beranjak pergi. James menarik napas kesal. Ia lantas memberikan bayi Aaron kepada Kate, lalu pergi menyusul Jack. Sementara itu di perkemahan pantai, Said sudah sampai dengan perahunya. Orang-orang langsung berhamburan menghampiri Said. Said segera berkata pada semuanya untuk bergiliran menaiki perahu. 5 orang sekali jalan.
Mereka semua harus pergi ke kapal sebelum helikopter kembali ke kapal. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di helikopter berniat untuk membunuh semua orang yang ada di pulau. Juliet lalu bilang pada Said kalau Jack dan Kate pergi untuk mengikuti helikopter itu. Aduh, katanya Bang Said. Ia kemudian berbicara dengan Dani, menyuruh Dani saja yang membawa perahu dan mulai mengangkut orang-orang ke kapal. Karena Said berencana untuk menyusul Jack. Jangan sampai Jack berhasil mengikuti helikopter itu. Nyawa Jack dan Kate dalam bahaya. Dani pun menyetujuinya. Saat itu bersamaan dengan kembalinya Kate dan Miles. Melihat adanya Said, Kate terkejut dong. Kate pikir Said ada di helikopter. Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Said harus pergi menyusul Jack dan James. Di situ Kate juga menawarkan diri untuk ikut. Karena dengan kemampuan Kate melacak jejak, mereka akan bisa dengan cepat menemukan keberadaan Jack dan James. Dititipkanlah bayi Eren kepada Sun Hwa. Setelah itu, Kate dan Said bergegas pergi ke arah hutan. Seperginya Said dan Kate, orang-orang mulai menaiki perahu. Jinsu dan Sun Hwa juga ikut dalam rombongan pertama yang pergi. Ngeng, berangkat menuju ke kapal. Scene lalu akhirnya menyorot John, Ben, dan Hurley. Mereka dalam perjalanan ke suatu tempat. Apalagi kalau bukan Orchid. Karena mereka harus memindahkan pulaunya. Kalau kau bisa memindahkan pulaunya, Ben, kenapa tidak dipindahkan saja sebelum orang-orang di kapal berhasil menemukan pulau? Tanyanya Hurley. Tentu itu tidak bisa. Karena proses pemindahan pulau ini sangat berbahaya dan tidak bisa diprediksi. Ini adalah tindakan terakhir yang terpaksa untuk dilakukan, Hurley, jawabnya Ben. Mereka bertiga lalu sampai di sebuah tempat yang dimana di sana Ben menemukan sebuah kotak di balik bebatuan. Di dalam kotak itu ada sebuah cermin. Ben lantas menggunakannya untuk berkomunikasi dengan seseorang di kejauhan. Entah apa yang dilakukan Ben dan entah apa tujuan maksud motifnya melakukan itu. Saat ditanya oleh John pun Ben malah bilang, "Bukan urusanmu, John." Di sisi lain, rombongan perahu sudah sampai ke kapal. Desmond di sana segera membantu Jinsu, Sun Hwa, dan yang lainnya untuk naik ke kapal. Setelah semuanya naik, tentu saja Dani langsung pamit pergi lagi karena ia harus melakukan penjemputan pada yang lainnya. Di momen itu, Michael mendatangi Desmond dan berkata mesin kapal telah diperbaiki. Hingga Desmond pun segera cabut dari situ. Melihat kehadiran Michael di situ, tentu saja Jinsu dan Sun Hwa terkaget-kaget. Bagaimana Michael bisa ada di kapal ini? Desmond sendiri ternyata mendatangi si nahkoda kapal, namanya Eric. Kepada Eric, Desmond memberitahu bahwa mesin kapal sudah bagus. Eric pun segera menghidupkan mesin kapal. Mereka berdua langsung full senyum mengetahui kapalnya sudah berfungsi lagi dengan normal. Kini mereka bisa memajukan kapal lebih dekat ke pulau agar proses penjemputan bisa lebih cepat. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan dikarenakan terjadinya gangguan RF pada alat patometer kapal. Tentu jika alat tersebut tidak berfungsi, maka Eric tidak bisa mendeteksi adanya batu karang di bawah laut. Itu berbahaya sekali. Menurut Eric, ada sesuatu di kapal ini yang sedang memancarkan gelombang yang membuat alat patometer terganggu. "Kalau begitu Eric, aku akan mencari apa itu," ujar Desmond sambil beranjak pergi. Kembali pada John, Ben, dan Hurley yang sudah sampai di dekat Orchid. Ben menyuruh kedua rekannya itu untuk berhenti dan melakukan pengintaian terlebih dahulu. "Kenapa?" tanyanya John. "Karena Charles Widmore mengetahui tempat ini dan Charles juga tahu Ben pasti akan pergi kemari." Begitu kata Ben. Benar saja, saat diteropong, di tempat tersebut sudah ada prajurit-prajuritnya Cammy yang bersiaga. Bersiap untuk menyergap saat Benjamin datang. Lalu apa yang harus mereka lakukan? By the way, Charles Widmore kok bisa tahu banyak tentang Pulau Misteri ya guys ya? Kenapa ya? Jack dan James pada akhirnya mereka berdua berhasil menemukan helikopter. Untungnya di sana cuma ada si Frank saja yang sudah diikat di borgol ke helikopter.
Ternyata memang Frank lah yang sengaja menjatuhkan tas berisi telepon satelit di perkemahan agar Jack bisa mendatanginya dan menolongnya. Said dan Desmond ada di kapal. Cepat bebaskan aku sekarang dan kita bisa memulai mengangkut orang-orang di perkemahan ke kapal sebelum si Kemi dan antek-anteknya itu kembali, katanya Frank. Tetapi James dan Jack juga bertanya kemanakah perginya rombongan Kemi itu. Ya, setahu Frank, Kemi dan kawan-kawan katanya pergi ke tempat yang disebut Orchid, di mana di sana mereka berniat menyergap si Benjamin. James pun panik. Alamak, Hurley ada bersama si Ben dan si John. Hurley dalam bahaya, Jack, ujar James. Jack pun mengumpat kesal. Sementara itu, Kate dan Said masih berada di hutan, berusaha melacak dan mengikuti kemana perginya Jack dan James. Tetapi di suatu momen, mereka pun mendengar suara gemerisik di antara pepohonan hutan. Kate dan Said seketika langsung waspada. Said berteriak, "Siapapun dirimu, keluarlah sekarang, hei!" Lalu muncullah Richard sambil mengangkat kedua tangannya ke atas. Said dan Kate segera mengarahkan senjata mereka kepada si Richard. Akan tetapi, saat itu juga para anak buahnya Richard satu persatu menampakkan diri dari balik pepohonan hutan dengan persenjataan lengkap menodong Said dan Kate. Keduanya sudah terkepung. Kembali ke kapal, Michael baru saja selesai menceritakan semuanya kepada Jinsu dan Sunhwa. Keduanya pun mulai mengerti dan bertanya, "Apakah kau bekerja untuk Ben, Michael?" Tapi Michael membantah hal itu. Dirinya tidak bekerja untuk Ben. "Aku di sini karena ingin menebus kesalahan yang telah aku lakukan. Aku berusaha menyelamatkan kalian loh. Bahkan aku rela mati untuk melakukannya, guys," jelasnya Michael. Dan itu memang benar. Lalu tiba-tiba Desmond memanggil Michael. Sepertinya ada sesuatu yang sangat darurat. Ternyata Desmond menemukan setumpuk penuh peledak sipor di dalam kapal, yang kalau sampai meledak pasti akan menghancurkan dan meluluh lantakan seluruh kapal beserta isinya. Benar-benar sangat berbahaya. Di sana juga Jinsu dan Sunhwa ikut melihatnya. Balik lagi pada Ben, John, dan Hurley. Setelah melakukan pengintaian cukup lama, Ben pun berkata dirinya punya rencana. Dia akan menyerahkan diri kepada Kemi dan pasukannya, sementara itu John harus memindahkan pulaunya. Tak lupa juga Ben memberikan tutorial bagaimana caranya masuk ke Orchid. "John, dengarkan aku baik-baik. Saat kau sudah masuk lewat pintu masuk, beloklah ke kiri. Majulah 20 langkah sampai kau melihat tambalan anturium di sebelah kirimu. Ada ruangan kecil di tembok sebelah utara. Pergi ke tembok itu. Raihlah dengan tangan kirimu. Kau akan menemukan saklar untuk mengaktifkan elevator. Elevator itu akan membawamu ke stasiun Orchid yang sebenarnya," jelasnya Ben panjang lebar. Wah, rumit juga ya. Tapi Hurley dan John agak kasihan juga pada Ben yang harus menyerahkan dirinya pada Kemi. Apakah itu benar-benar ide yang bagus? Namun di situ Ben berkata, "Tenang saja Omaira, aku selalu punya rencana." Bergeraklah Ben tanpa ragu mendekati para prajurit jahat itu. Sambil mengangkat kedua tangannya ke atas, Ben menyerahkan dirinya. Kemi pun muncul di sana. Terlihat tersenyum puas akhirnya berhasil menangkap menangkap Ben ya guys ya. I believe you're looking for me. Scene lalu flash ke masa depan. Masa depan kali ini mundur alurnya. Memperlihatkan momen ketika Jack dan kawan-kawan berhasil diselamatkan. Mereka kembali ke Amerika dengan menaiki sebuah pesawat kargo. Yang selamat adalah Jack, Kate, Said, Hurley, Sunhwa, dan si kecil Aaron. Kembalinya mereka berenam disambut meriah oleh para wartawan. Mereka dijuluki Oceanic Six.
Ibunya Jack memeluk putranya itu dengan penuh haru. Ia sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan putranya. Ayah dan ibunya Sunhwa juga ada di sana guys, serta ayah dan ibunya Harley. Berbeda dengan ketiga temannya, Kate dan Said harus merasakan kehampaan karena tidak ada keluarga yang menunggu mereka. Singkatnya, Jack dan kawan-kawan terlihat menghadiri acara konferensi pers yang disaksikan oleh banyak sekali wartawan yang ingin meliput. Seorang wanita menceritakan bagaimana kelamnya peristiwa yang menimpa Jack dan kawan-kawan. Tetapi perlu diingat ceritanya sangat berbeda guys dengan yang sebenarnya. Begini katanya. Pesawat Oceanic 815 terjatuh di area lautan dekat wilayah Indonesia. Di saat itu, Jack dan 7 rekannya berhasil selamat. Mereka terombang-ambing di lautan terbawa arus laut dan terdampar di pulau tanpa penghuni bernama Membata. Di pulau itulah Jack dan kawan-kawan bertahan hidup selama 100 hari lebih. Nona Kate juga terpaksa melahirkan bayinya di pulau tersebut. Hingga pada suatu ketika, terjadi badai besar yang mengakibatkan perahu-perahu para nelayan di Indonesia tersapu bersih. Beruntungnya, salah satu perahu sampai ke pulau Membata. Dengan begitu, Jack dan kawan-kawan pun menggunakan perahu tersebut untuk mencoba menyelamatkan diri. Dengan menaiki perahu tersebut, mereka pun sampai di pulau terdekat, yaitu Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Weh, di sini siapa yang asalnya dari Pulau Sumba? Komen ya guys. Wanita itu menunjukkan sebuah foto saat Jack dan rekan-rekannya ditolong oleh beberapa nelayan lokal di sana. Begitulah ceritanya bagaimana Jack dan kawan-kawan bisa selamat, kata si wanita pembawa acara. By the way, kenapa ya Jack dan kawan-kawan berbohong? Pulau Membata itu bukanlah pulau misteri ya guys. Lalu setelah itu para wartawan mengajukan pertanyaan silih berganti kepada Jack, Said, Kate, Harley, dan Sunhwa. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bergantian. Perlu kalian ketahui sebenarnya Bang Sam juga ada di sana guys. Ikut mengajukan pertanyaan cuman gak kesorot kamera ya. Aku nanyanya gini. Bang Jack, Bang Said dan semuanya mau nanya nih saya. Tadi si mbak pembawa acara bilang Jack dan ketujuh rekannya yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Itu artinya ada 8 kan? Sekarang kalian kok cuman berlima? Yang 3 lagi kemana? Gitu tuh, aku nanyanya gitu. Terus yang jawab Jack guys. Begini Bang Sam. Orang pertama yaitu Boone meninggal di pulau karena terluka parah. Beberapa hari kemudian orang kedua bernama Libby juga menyusul karena terluka parah juga. Kemudian yang ketiga yaitu Charlie, dia tewas tenggelam beberapa minggu sebelum kami pergi. Begitu ceritanya hingga kami sekarang jadi berenam sama bayinya Kate. By the way Bang Sam sampaikan salam saya ya ke kawan-kawan Borangan, katanya Jack. Tuh guys, kalian disalamin sama Bang Jack. Setelah acara itu selesai, di belakang panggung, Said ditemui oleh mbak pembawa acara tadi. Dia mengatakan bahwa di luar ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Said. Saat Said keluar untuk melihatnya, betapa terkejutnya Said karena ternyata itu adalah Nadia, wanita tercintanya yang selama ini dicari-cari oleh Said. Mereka berdua langsung berpelukan penuh haru. Hey guys, kita kasih tahu nggak ya ke Mbak Nadia kalau sebenarnya Bang Said di Pulau Misteri dia sama Shannon, Duh janganlah ya, agak ngeri juga Bang Said kalau ngamuk. Singkat cerita, waktu berlalu. Kini scene pun memperlihatkan Jack yang sedang berpidato di atas podium dalam rangka acara penghormatan untuk ayahnya. Semua teman-temannya Jack menghadiri. Ada Harley, ada Said, ada Kate, dan ada Sunhwa. Singkatnya, acara tersebut pun selesai. Saat akan pulang, Jack yang kala itu sedang berbicara dengan Kate dihampiri oleh seseorang wanita tidak dikenal yang mengucapkan bela sungkawa pada Jack. Wanita ini ternyata adalah ibunya Claire. Namanya Bu Carol. Bu Carol ternyata sudah sembuh dan sehat, alhamdulillah. Kepada Jack, Bu Carol jujur saja bahwa ayahnya Jack yaitu Pak Tony memiliki hubungan dengannya. Dan dari hubungan itu mereka memiliki seorang putri bernama Claire yang juga ikut dalam penerbangan pesawat Oceanic 815. Betapa terkejutnya dong Jack mendengar hal itu. Selama ini ternyata Claire adalah saudarinya. Namun saat Bu Carol menanyakan apakah Jack mengenal Claire, apakah Jack bertemu dengan Claire gitu di dalam pesawat,
Bu Carol bahkan menyebutkan ciri-ciri Claire bagaimana kepada Jack. Tapi Jack berkata tidak. Jack tidak pernah bertemu dengan Claire. Bu Carol berkata, sayang sekali. Tapi Jack, jika kau tidak percaya padaku, periksa saja rekaman telepon Pak Tony. Dan maafkan aku mengatakan hal mengejutkan ini padamu. Bukan bermaksud memberatkanmu. Aku hanya berpikir dirimu berhak mengetahuinya, Jack, ucapnya Bu Carol sambil pamit. Bu Carol sempat berpapasan dengan Kate yang sedang menggendong Aaron. Bu Carol berkata, bayimu sangat tampan, pujinya. Dia tidak tahu bahwa bayi itu adalah cucunya. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 多么呐喊着表彰成怪哦，一剑击出该有，一剑击出该有无敌，根本만나요 난 모두 거라고 있어 Baby I don't hate you